Oke, di sini saya akan membahas ya perbedaan dari mode WSIP dengan mode AP Client, guys. Sekalian kita akan coba fiturnya bekerja atau tidak ya. Dan di sini untuk router yang kita pakai masih yang AC21 ya, atau AC 2100. Nah, di sini kita akan masuk di menu WiFi setting dan kita masuk ke wireless repeating. Di sini kita sudah set di mode WSIP ya. Jadi mode WSIP ini kayak ini ya. Misalnya router ya, kita tetap menembak sinyal, tapi kita bisa manajemen guys, manajemen orang masuk ke wifi kita, atau ngunci IP address, memblok, dan banyak lah ya. Dan di sini kita akan coba beberapa fitur yang ada di WSIP. Nah, di sini ada beberapa menu yang akan berguna banget ya buat teman-teman semua ya. Ya, ini satu. Di sini ada parental control ya, dimana kita bisa melihat ya uptime atau status device ini connect-nya sudah berapa menit atau berapa jam guys. Nah ya, teman bisa lihat di bagian sini, dan di sini juga terdapat IP yang mereka dapat dan ada MAC address-nya juga ya. Jadi di sini saya akan coba device yang Galaxy Note 10 ini ya. Kita akan modify, dimana kita akan memberikan schedule atau jadwal dia bisa online atau tidaknya guys. Jadi caranya kita tinggal klik aja di bagian ini ya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini guys ya. Di sini ada device name yang bisa kita rubah, di bawah ada internet accessible at. Jadi kita bisa memodify jamnya ya, mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini juga waktunya atau harinya juga bisa kita atur guys. Jadi mau dibuat setiap hari atau specific day. Untuk bagian yang specific day kita bisa atur hari Minggu aja atau hari Selasa aja ya. Dan di sini ada website access limit ya, sudah enable, dan untuk akses control mode di blacklist, dan bagian bawah ada block website ya. Nah, ini bagian keluar. Nah, setelah itu ya, jangan lupa buat teman-teman yang sudah set, kalian klik save ya bagian bawah ini, biar fiturnya aktif ya untuk blacklistnya. Nah, untuk blog websitenya ini ya, kita coba untuk www.youtube.com dulu, apakah nanti bekerja atau tidak ya. Nah, ini kita sudah selesai, kita klik save. Nah, sekarang kita akan coba di HP-nya guys. Nah, kita coba refresh dulu di YouTube ya. Seharusnya kan tadi kita sudah blok yang website YouTube ya, seharusnya dia nggak bisa jalan. Nah ya, koneksinya nggak jalan sama sekali, dan kita coba di Google, dan ternyata nggak jalan juga guys di browser Google-nya. Jadi untuk fungsi parental control ini sifatnya menyeluruh ya, jadi nggak ada blok spesifik yang bisa kita blok di koneksi jaringannya guys. Seperti tadi kita sudah set YouTube, dan ternyata untuk akses ke YouTube dan Google-nya itu sama-sama nggak bisa kita akses ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin berhasil di settingan ini ya, komen-komen aja di bawah mungkin kurang settingan apa ya. Nah, di sini kita akan coba ya sesuaiin jadwal atau jamnya di jam sekarang ini. Kita atur juga ya apakah dia jalan kalau kita atur sesuai jamnya. Di sini saya set di jam 2 ya sampai jam 3 ya. Nah, ada 1 jam ya. Ada 1 jam yang bisa diakses untuk device ini ya. Setelah semua selesai, kita save. Dan sekarang kita coba di HP-nya guys. Nah, ini kita coba di browser Google dulu ya yang pertama. Nah, ini bisa ya, untuk internetnya bisa kita akses ya di browser Google. Dan sekarang kita coba di bagian YouTube guys. Kita refresh juga di sini. Nah ya, bisa. Nah, jadi memang untuk fitur yang parental control ini menyeluruh ya. Jadi kalau memang dia di blog di internet di jam tertentu ya, dia nggak bisa akses apa-apa guys. Jadi internetnya full nggak jalan ya. Dan cara mengembalikannya lagi ya, teman-teman tinggal klik aja di bagian ini ya, bagian blog, sampai kembali ke icon centang. Nah, itu sudah kembali normal guys. Jadi untuk schedule-nya sudah nggak aktif. Dan sekarang kita coba di advanced setting. Di sini juga ada bandwidth control ya.
Di fitur ini teman-teman bisa mengatur bandwidth upload dan downloadnya ya. Jadi kalian bisa pilih manual atau bisa pilih yang sudah ada disediakan di ini ya, sistem tendanya. Di sini ada 1 Mbps, ada 2 sampai 4 Mbps ya. Nah, fitur ini membantu kita ya buat memprioritaskan device mana yang perlu bandwidth yang gede ya. Jadi untuk mungkin yang guys atau pengunjung kita bisa kasih bandwidth di 1 Mbps atau 2 Mbps saja. Dan yang ketiga di sini ada filter MAC address ya. Jadi kita bisa memblacklist MAC address-nya. Nah, ini fungsinya buat yang suka-suka nyuri-nyuri WiFi ini ya. Jadi kalau kita lihat di bagian whitelist ini ya. Ini ada beberapa device yang tercantum di tenda ini guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Redmi Note 13 5G, ada Galaxy Note 10 dan ada laptop Asus ya. Ada 3 user yang tersambung di tenda ini ya. Nah, di sini saya akan coba blok yang MAC address punya Galaxy Note 10 ya. Jadi kita copy dulu. Dan setelah itu kalian bisa masuk di fitur blacklistnya, kalian tinggal copy di sini. Nah, untuk fitur kopinya ini memang nggak tahu kenapa ya, hurufnya itu nggak mau satu guys. Jadi kita harus mengetiknya secara manual nih ya, karena di belakangnya ada F ya di angka 5. Nah, sini untuk nama device-nya kita kasih nama sesuai ya dengan yang tadi, Galaxy Note 10 ya. Nah, setelah itu kita klik di bagian new ya, yang ada di operation. Setelah settingan sudah selesai mulai dari MAC address dan nama blacklistnya ya, teman-teman jangan lupa setiap kita merubah konfigurasi kita klik save guys ya. Jadi biar konfigurasinya itu tersimpan ya. Nah, ini kita sudah saving dan sekarang kita akan coba di HP-nya ya, di Galaxy Note 10-nya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia langsung terputus di WiFi tendanya guys. Jadi kalau kita koneksikan lagi dia nggak bisa ya, koneksinya pasti gagal karena kita sudah memblok MAC address dari Galaxy Note 10 ini guys. Nah, dan cara membukanya lagi ya gampang banget, kalian tinggal klik aja bagian penghapus di sebelah kanan ini. Setelah itu kalian klik save ya, biar menyimpan konfigurasinya. Setelah saving selesai, otomatis kita koneksikan lagi di HP-nya, itu langsung bisa terkoneksi guys. Nah ya, sudah bisa tersambung. Jadi fungsi dari filter MAC address itu seperti ini guys ya. Jadi ada mungkin device yang dikenal tiba-tiba masuk di WiFi kita bisa langsung blok MAC address-nya ya, biar dia tidak bisa tersambung lagi. Nah, itu beberapa fitur yang ada di tenda ya. Intinya saya menjelaskan yang paling penting aja, yang paling bisa kita gunakan ya. Nah, yang terakhir di sini ada LAN setting. Di sini kita bisa atur rank IP address-nya ya. Jadi untuk segmennya dan IP address-nya kita bisa atur di bagian LAN setting ini guys ya. Dan selanjutnya di sini ada DHCP reservation atau reservasi ya. Di sini untuk IP perangkat ya. Jadi IP perangkat yang terkoneksi dengan tenda kita bisa atur IP-nya juga di sini guys. Dan kita juga bisa mengunjinya guys. Cara mengunjinya cukup tinggal klik di bagian klip ini ya, sama dengan yang Redmi Note 13 5G. Saya klik di bagian kuncinya ini, otomatis dia langsung paten ya untuk IP-nya. Jadi dia lepas dari WiFi terus nyambung lagi, dia tetap dapat IP ini. Nah, di sini saya akan coba memodify IP-nya guys. Langkah pertama ya, kita buka dulu di klipnya, jadi biarin dia otomatis. Setelah itu kita pilih yang manual ya, yang bagian bawah. Nah, di sini kita akan kasih IP ya. Jadi di sini saya coba kasih IP di 192.168.0.25 aja lah ya, suka-suka aja lah ya. Dan di sini kita klik di bagian klipnya lagi guys. Nah, ini sudah kekunci ya. Nah, setelah itu kita akan cek di ini ya, di bagian pirating control ya. Kita akan lihat IP-nya sudah berubah atau belum. Nah, sebelum itu teman-teman bisa diskonekkan dulu ke WiFi-nya lalu konekkan lagi guys. Nah, di sini kita alihkan dulu ke WiFi yang lain ya. Setelah itu kita koneksikan lagi.
Kita klik lagi di bagian tenda ini ya. Nah, ini sudah tersambung dan ini dia ya. IP-nya sudah berubah di 0.25. Jadi itu tadi fungsi dari DHCP reservation tadi guys. Nah, ini fitur yang cukup membantu ya kalau teman-teman punya kamera IP cam yang wireless ya. Kalau mau dikoneksikan ke NVR biasanya harus mengunci IP-nya. Nah, sekarang yang terakhir ya, di sini kita akan rubah ya di mode client AP. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaan dari menu yang dihasilkan di client AP dan WSIP ini guys. Nah, ini sudah selesai, kita login lagi. Nah, ini dia ya, teman-teman bisa lihat di menu bagian kiri. Di sini untuk client AP cuma ada 4 menu aja guys yang bisa kita gunakan ya. Nah, untuk menu-menu utama seperti WiFi name dan password itu masih ada, wireless repeating itu juga masih ada ya, WiFi schedule juga, dan di sini yang utama untuk filter MAC address-nya juga masih ada guys. Jadi kita tanpa perlu merubah ke mode WSIP ya. Untuk AP client ini juga masih tersedia ya di filter MAC address-nya. Nah ya, teman bisa lihat di bagian ini di whitelist ini ya. Dan yang terakhir di bagian sistem setting ya, paling bawah. Nah di sini untuk LAN settingnya tidak bisa dimodify guys, atau tidak bisa dirubah. Jadi memang untuk IP-nya sendiri dia langsung dapat dari router pusat ya. Jadi kalau ada device yang terkoneksi dengan WiFi tenda ini, dia otomatis langsung dapat IP dari router pusat. Jadi tidak dapat IP dari tenda ini lagi ya, seperti yang di mode WSIP tadi guys. Nah, jadi itu tadi ya perbedaan dari mode WSIP dan AP client yang ada di tenda ini. Oke, terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka, dan semoga bermanfaat guys.